kita, pecinta kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Sebelum kita memulai pengajian, mari kita awali membaca Ummul Qura surat Al-Fatihah dengan iringan doa. Yang pertama, kita doakan ibu bapa kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, jamaah kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia. Semoga dengan barokah surat Al-Fatihah Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Dan dengan barokah surat Al-Fatihah kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan sakit, baik yang di rumah terlebih lagi yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah sembuhkan dari segala penyakitnya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sya'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Tartibul Qaul yang berisi hadis-hadis Rasulullah, dan kita masih melanjutkan bab tentang fadilah salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholawati, salat yang paling afdal, salat yang paling utama, indallahi ta'ala, di sisi Allah, yaitu salatus subuh, yaitu salat subuh yaumil Jum'ah, pada hari Jumat, fi jamaah, yaitu secara berjamaah. Hadirin sekalian, Nabi menyebut secara khusus salat subuh karena memang di antara salat 5 waktu yang paling berat salat subuh, dan kita akui itu jumlah rakaatnya paling dikit tapi paling berat, ya. Maka banyak orang yang mampu sholat zuhur, asar, tapi subuh kadang-kadang kesiangan. Maka itu Nabi sebut sholat yang paling afdol di sisi Allah adalah sholat subuh. Tapi Nabi tambahin, sholat subuhnya yaumil Jum'ah, yaitu sholat subuh yang dikerjakan pada hari Jumat, di jamaah dengan cara berjamaah. Tuh, ya. Ini bukan berarti kalau sholat Jumat nggak penting, sholat subuh berjamaah, enggak. Semuanya afdol. Tapi yang paling afdol itu sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Sholat subuh, sholat yang paling berat, disaksikan malaikat.
di hari yang paling mulia, hari Jumat, dilakukan dengan berjamaah, itu sholat yang paling afdal. Maka itu para jamaah, mudah-mudahan bukan cuma Jumat, 5 waktu kita sholat subuhnya berjamaah. Kemudian Syekh Nawawi menjelaskan urutan sholat yang utama terus sampai yang terakhir. Beliau mengatakan fa'akadul jumu'ati ba'da jum'ati subhuha. Adapun sholat, kata Syekh Nawawi, yang sangat dianjurkan, yang paling utama sholat Jumat. Sholat Jumat. Urutan pertama adalah sholat Jumat. Terutama buat kita laki-laki, karena perempuan gak wajib sholat Jumat. Saking pentingnya sholat Jumat, Allah panggil secara khusus dalam surat Al-Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil, kamu diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah kamu ingat Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli, maknanya tinggalin kerja kita. Kalau memang bisa ditinggal, ya, ada pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggal, nggak masalah. Yang kerja di rumah sakit, ya, orang-orang yang menyangkut nyawa manusia, nggak apa-apa. Tapi pekerjaan yang bisa ditinggal, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli pekerjaanmu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Salat Jumat itu lebih baik jika kamu mengetahui. Itu yang pertama, salat Jumat. Cuma aneh, ya. Ada orang Islam gak salat Jumat. Nauzubillah. Orang kalau dia gak salat Jumat, kemungkinan besar 5 waktu gak dikerjain. Itu Jumat ukuran. Orang Muslim kok gak sholat Jumat, gak ada utur. Ini orang luar biasa, ya, kalau sholat Jumat aja pada ditinggalin, apalagi sholat yang lain. Ada orang sholat 5 waktunya bolong-bolong, tapi kalau Jumat rajin, Pak. Ada. Ini Jumat aja udah malas, bagaimana sholatnya yang lain? Maka kita kalau di hari Jumat, Pak, perlu perhatian. Lihat tuh jamnya udah jam berapa. Ini sekarang jam 12:05, agak siang. Cuma kadang-kadang waktu Jumat itu maju, Pak. Bisa jadi setengah 12 lewat. Maka perlu buat kita laki-laki terutama tahu waktu kapan masuk sholat Jumat. Dan hadirlah di awal waktu. Di awal waktu. Paling nggak setengah 12 sudah nyampe. Begitu datang, jangan di pojok, jangan duduknya, jangan di belakang. Ini kebiasaan kita. Datang pertama, duduklah di sop yang terdepan. Itu sop yang terbaik. Ini hadis kemarin saya sampaikan, kalau bapak ibu tahu, kalau jamaah tahu kata Nabi pahalanya di sop yang pertama, orang pasti berebut, Pak, pengen dapat sop pertama. Kalau tahu tuh pahalanya. Ini gak datang, ya dia di tembok, ya, mohon maaf ya, ini ngingetin kita kalau udah ngaji mesti beda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah sudah mengatakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Orang kalau udah ngaji berilmu paham nih. Begitu masuk masjid, ya anggap sholat sunahnya nggak apa-apa di situ sholat sunahnya kalau kita wajib, tapi kalau ini ke depan, ya di belakang juga sah-sah aja nggak apa-apa. Tapi kita cari yang afdol, ya.
Emang di belakang nggak sah? Emang di belakang pahalanya 27, dan 27 kan berjamaah sama, di belakang di depan 27 sama. Tapi yang afdol di depan. Kita cari yang afdolnya. Bukan berarti yang di belakang itu pahalanya nggak 27 juga. Tapi yang afdol di depan. Itu yang pertama. Sholat yang sangat dianjurkan, sholat Jumat. Thumma subuh ghairiha. Kemudian sholat subuh pada hari Jumat. Jadi sholat Jumat yang pertama, yang kedua sholat subuh pada hari Jumat. Jadi sholat Jumat yang paling utama, yang kedua sholat subuh pada hari Jumat. Tsumma subuh khairuha, dan sholat subuh di selain hari Jumat. Yang pertama sholat Jumat, yang kedua sholat subuh di hari Jumat, yang ketiga sholat subuh di selain hari Jumat. Hari Selasa, Rabu, Kamis itu utama, tingkatannya gitu. Tsumma isya, kemudian isya. Habis subuh berjamaah, subuh di masjid, subuh hari Jumat, subuh selain hari Jumat, dan sholat isya. Tsumma asr, kemudian sholat asar. Tsumma zuhur, kemudian sholat zuhur. Tsumma maghrib, kemudian sholat maghrib. Maghrib yang paling belakang. Makanya gak usah heran Pak, di antara 5 waktu sholat yang paling banyak sholat maghrib. Urutannya terakhir sholat maghrib. Nah, jadi sholat itu memiliki keutamaan, tapi yang paling utama sholat Jumat, yang kedua sholat subuh di hari Jumat, yang terakhir maghrib. Wa innama faddalu jama'at as-subhi wal isya li'annaha fihima asyakku. Dan kata Syekh Nawawi, sungguh diutamakan berjamaah sholat subuh lalu sholat isya, karena sesungguhnya dua sholat ini fiha asyak, dua sholat ini sholat yang paling berat godaan. Itu orang Pak, makanya jadi ukuran ya kata Nabi, orang itu kalau bisa subuh sama isya berjamaah, dijamin ini orang gak ada sifat munafik. Karena dua sholat ini paling berat. Maka utamanya sholat subuh habis isya. Sebab dua sholat ini kata Syekh Nawawi, ini sholat yang paling berat dan menunjukkan keimanan seseorang. Maka kalau pengen lihat orang iman yang sebenarnya, dia gak tinggalkan sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Itu dua sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik. Kalau sekali-kali gak apa-apa ya. Sekali-kali subuh kesiangan, gak boleh lagi kita ngecat orang gak pernah subuh munafik, gak boleh ya. Mungkin dia sampai kita gagal, pulangnya malam, kerjanya jam 3 baru pulang ya. Kita tidak boleh menuduh seseorang itu langsung mengkonsep munafik. Ini orang yang gak ada urusan, ada di rumah ya, ada waktu, tapi dia gak berjamaah subuh dan isya. Kata Nabi, di dalam hatinya ada tanda-tanda kemunafikan ya. Jadi sholat yang paling utama, sholat subuh di hari Jumat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholat, siapa orang yang sholat subuhi fi jamaah, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, tsumma jalasa, habis sholat subuh gak pulang, duduk. Banyak di antara jemaah kita itu habis subuh, habis zikir dengan imam, dia masih duduk. Yadhkurullaha ta'ala, duduknya ngapain? Berzikir. Zikir di sini bisa baca Quran, bisa juga hadir majelis taklim.
habis sholat subuh, tsumma jalasa yadhkurullah. Dia duduk kemudian berzikir kepada Allah. Hatta tatlu asyamsu. Ini orang zikir sampai terbit matahari. Kana lahu, maka baginya itu amalannya itu sitrum minanar, menjadi tirai penutup dari api neraka, wa bari'u minanar, dan pembebasan dari api neraka. Maka mohon maaf Pak ya, orang-orang dulu tuh banyak habis subuh nggak pulang dulu katanya, berpikir ya. Terutama kita yang udah nggak ada tugas, mohon maaf yang udah pensiun, masya Allah, habis subuh duduk berzikir sampai terbit matahari, itu akan menutupi dirinya dari api neraka dan terbebas dari api neraka. Duduk sebentar, ya anggap deh kalau tiap hari berat, ya paling nggak seminggu 3 kali, ya paling tidak yang ada waktu, tidak dengan yang ada yang punya tugas, ada yang kadang habis subuh langsung berangkat kerja, ada tetap bisa sebetulnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Lihat dalam Quran, wa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kamu selesai mengerjakan salatmu, maka berzikirlah kamu kepada Allah di waktu berdiri, di waktu berbaring, di waktu berjalan, berzikir kepada Allah. Jadi bisa orang kalau habis subuh langsung kerja, berzikirnya lagi jalan, boleh. Sampai begitu Quran menyebutkan. Ya kan ada orang assalamualaikum ya, zikir langsung berangkat. Jangan menuduh orang sembarangan. Orang nggak pernah zikir, dia mau kerja. Nah dia sambil kerja jalan tuh, lagi jalan sampai naik kendaraan ke kantornya, berzikir bisa, silakan berzikir di mana aja. Tuh pahalanya sama insya. Apalagi yang ada waktu, duduk sebentar, baca apa bebas, baca sholawat 100 kali, istighfar 100 kali, baca subhanallah bihamdi subhanallah 100 kali, silakan bebas bacanya apa aja, nggak ditentuin zikirnya. Baca la ilallah silakan apa aja kita baca sampai terbit matahari. Kata Nabi, kana lahu sitrum minanar wa bari'um minanar, akan ada tirai antara dirinya dengan neraka dan itu orang terbebas daripada siksa di neraka. Mudah-mudahan kita bisa amalin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'ah. Kata Nabi, salat seseorang secara berjamaah tazidu ala salatihi wahda, adalah memberi tambahan atas salatnya secara sendirian, khamsan wa ishrin, yaitu dengan 25 derajat. Kemudian ada 27, ada 25. Bahkan nanti ada yang 50 pahalanya. Ya, jadi kalau hitungan-hitungan dalam agama itu nggak tertentu itu, balasannya bisa bermacam-macam. Di sini 25. Ya. Jadi ketika orang sholat berjamaah, itu dia memberi tambahan atas sholatnya secara sendirian, itu dengan 25 derajat. Maka artinya apa para jamaah? Ya artinya kesimpulannya Pak, orang yang nggak berjamaah ya rugi gitu. Sholat di rumah sah, insya Allah sah, diterima sama Allah. Syukur-syukur baca Fatihahnya benar ya, di rumah nggak apa-apa, sah. Tapi rugi Pak, pahala cuma 1. Kita berjamaah 25, pahala 25 kali lipat, dilipat gandakan sama Allah. Jangan cuma duit aja kita melipat gandakan. Kan ada tuh melipat gandakan uang ada. Naruh 1 juta, dilipat-lipat sampai 100 juta. Kalau materi, kalau dunia begitu kita pengen berlipat-lipat.
Tapi kalau pahala kok kurang semangat begitu. Maka saya ingatkan diri saya di mana tempat kalau memang ini berjamaah. Di Citayam berjamaah, waktu di Jakarta berjamaah juga. Di mana tempat, jangan sampai kita tinggalkan berjamaah. Bukannya nggak sah di rumah saja, tapi rugi itu aja. Rugi, kenapa? Karena dilipat gandakan oleh Allah. 25 derajat. Faidah sholaha. Lalu apabila dia melaksanakan sholatnya, yakni dengan berjamaah itu di ardi falahin, di lapangan. Jadi nggak ada masjid Pak, ini orang sholatnya di lapangan. Ai ardi lama abiha wal muradu fi jamaah, yakni di lapangan yang tidak ada airnya sedikit. Bayang di lapangan, ini cerita pada pasir ya. Jadi cerita di lapangan yang airnya sedikit. Dan dia bermaksud sholat berjamaah. Fa'atamma wudu'aha. Udah sholatnya di tempat terbuka, dalam keadaan musafir, nggak ada airnya sedikit, tapi fa'atamma wudu'aha, dia sempurnakan wudunya, tetap sempurna wudunya. Sempurna wudunya, walaupun airnya pas-pasan, sempurna wudunya. Wa ruku'aha, dan sempurna rukuknya. Wa sujudaha, dan sempurna sujudnya. Jadi dia melakukan itu dengan sempurna, sholatnya terpenuhi syarat rukunnya. Balaghat sholatuhu khamsina darajatan, maka niscaya sholatnya itu kata Nabi mencapai 50 derajat. Kenapa? Orang di lapangan susah Pak sholat. Dalam kondisi begitu sholat susah, tapi dia masih sempurnakan rukunya, dia sempurnakan sujudnya, dilakukan berjamaah. Ya, kata Nabi dia mendapatkan pahala khamsina darajat, 50 derajat. Lebih berat, lebih besar lagi pahala. Jadi sholat ibadah itu ukuran pahala dilihat dari berat ringannya. Allah kalau ngasih pahala Pak, ukurannya berat ringannya. Sering saya contohkan, ada orang sedekah 100.000, sama-sama 100.000. Kita lihat nilainya sama, nominalnya 100.000, tapi ternyata pahalanya beda. Yang pertama yang sedekah orang miskin, yang duitnya pas-pasan, dia nyumbang masjid 100.000. Yang kedua orang kaya, yang uangnya miliaran, sedekahnya sama 100.000, tapi demi Allah, di mata Allah yang besar pahalanya sedekahnya orang miskin. Kenapa? Buat orang miskin 100.000 itu sangat berharga. Tapi buat orang yang uangnya jutaan, 100.000 gak ada artinya. Maka itu walaupun sama 100.000, tapi di mata Allah lebih besar sedekahnya orang miskin, karena dari berat mengeluarkannya. Begitu. Mohon maaf nih, yang sehat tapi yang sakit Pak, lebih gede yang sakit. Bapak sholat berjamaah sehat, ada yang orang sakit Pak, jalannya susah, dia berjamaah juga, yang besar pahalanya gitu. Kenapa? Begitu beratnya dia, walaupun dia sakit masih upayakan berjamaah. Kenapa? Karena beratnya dia melaksanakan berjamaah, itu ukurannya. Sama kata Nabi, siapa di antara kita yang paling besar pahalanya ke masjid? Orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Ini Bapak ukurannya nih, beda-beda nih pahalanya nih. Pahala Bapak ke masjid beda-beda. Yang paling gede itu pahalanya orang yang banyak langkahnya ke masjid. Artinya yang paling jauh rumahnya dari masjid, itu yang paling gede pahalanya. Yang paling sedikit gak di depan, 2 langkahnya hampir. Yang paling gede sampai pahalanya. Saya di Citayam, betul gak? Rumah saya di Citayam Pak. Walaupun naik kereta, ya kan kemarin tuh. Ya ini sih maaf ya. Jadi kira-kira begitu.
Jadi makin banyak langkahnya, makin berat dia mengerjakannya, makin besar pahalanya. Makanya Masya Allah, jadi ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Pak Ustadz Budi, orang Citayam, gede pahalanya, ya. Juga, tapi naik motor, itu pendelnya muter berapa kali, sama lah. Bapak yang rumahnya dekat masjid gak usah pindah, wah, biar gede pahalanya, pindah ke Sumur Batu, kagak usah. Ada keutamaan masing-masing, ya. Jadi pada jamaah sekalian, 50 derajat tuh. Kenapa berat? Di tanah lapang terbuka, dia masih berjamaah, dia sempurnakan wudunya, Masya Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jamaah, siapa orang yang mengerjakan sholat berjamaah arba'ina yauman, 40 hari, bukan 40 waktu ya, bukan arba'ina saatan, ini arba'ina yauman. Siapa orang yang istiqomah berjamaah selama 40 hari, berarti 40 kali 5 tuh, satu waktu 5, satu hari 5 ya, kali 40 kali 5, 200 waktu sholat. Beda dengan arba'in, kalau di Madinah 8 hari itu 8 waktu namanya, bukan 8 hari, 8 waktu. Ini kata Nabi, siapa orang yang mengerjakan sholat berjamaah 40 waktu, ya, arba'ina yauman, kata Allahu lahu, maka Allah menetapkan bagi orang itu bara'atu minan nar, yaitu terbebas dari neraka, wa bara'atu minan nifaq, dan terbebas dari kemunafikan. Wah, ini berat, 40 hari Pak, nggak putus sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah juga nggak sembarangan, bukan masbuk. Kalau masbuk gagal. Oleh Ibnu Hajar, berkata Syekh Ibnu Hajar fi Fathil Jawad, di dalam kitab Fathul Jawad, wa tusannul muhafadatu ala idraki taharrul imam li khabarin munqata'in wa huwa masaqatu min ruwawati. Kata beliau, kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Jawad, disunahkan pemeliharaan untuk mendapatkan takbiratul ihram imam. Jadi 40 waktu itu bareng takbirnya sama imam, bukan masbuk. Berat ya? Berarti orang selama 40 hari sebelum azan boleh ke masjid. Jadi sholatnya takbiratul ihramnya bersama imam, gak pernah ketinggalan. Itu yang bisa menjaga 40 hari sholat berjamaah dengan takbiratul ula, takbir pertama daripada imam, terbebas dari api neraka dan terbebas dari kemunafikan. Masya Allah, berat, ya. Gak usah 40 hari, seminggu aja berat ya. Ada nggak kita seminggu bisa terus gitu? Ada, di sini banyak. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh tuh sehari. Besok begitu lagi, nggak pernah ketinggalan. Syukur, alhamdulillah masih seminggu dapat. Besok nambah 2 minggu, nambah. Besok lagi, lama-lama kan sebulan, 30 hari. Terus, masya Allah. Ya. Kalau bisa tuh jaga, kita sholat 40 hari dengan takbiratul bersama, takbir ihram bersama imam, terbebas dari api neraka dan terbebas daripada kemunafikan. Masya Allah. Ya. Coba lihat dalam sehari ya, sehari kita bisa sholat berjamaah 5 waktu dengan takbir bersama dengan imam. Di sini disebutkan man sholla arba'ina yauman, siapa orang yang sholat 40 hari
fil jamaah dengan berjamaah, yudrikal takbiratul ula tuh ya. Jadi siapa orang yang sholat berjamaah 40 hari mendapatkan takbir yang pertama, jadi takbirnya barengan imam bukan masbuk. Kutiba lahu baru'atani baru'atu minan nar wa baru'atu minan nifaq. Sama hadis ini ya. Jadi siapa orang yang 40 hari berjamaah dengan takbiratul ula, takbirnya bareng sama imam 40 hari, maka Allah berikan 2 kebebasan. Yang pertama kebebasan dari api neraka, yang kedua kebebasan dari sifat kemunafikan. Jadi intinya berjamaah ya, kalau kita mau 40 hari kan berat ya. Paling gak niatin deh, pokoknya setiap sholat saya berjamaah, itu aja. Kalau suatu saat masbuk nggak apa-apa ya, masbuk. Di Mekah juga banyak orang sholatnya masbuk ya, atau orang ya sholat ketinggalan ada juga, apalagi dia musyawarah ya, kalau masbuk baca. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad SAW, man sholal bardain, siapa yang sholat bardain. Sholat bardain itu sholat yang dikerjakan di waktu dingin, yaitu sholat subuh dan asar. Sholat bardain itu adalah sholat subuh dan asar, karena waktu itu waktu dingin. Siapa orang yang sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, fil jamaah dengan berjamaah, dan kholal jannata bi ghairi hisab, maka dia masuk surga tanpa hisab. Ya, Sumia bardain dinamakan 2 sholat bardain tersebut ya, li'annahuma yusollayana fi barodil nahar, karena sesungguhnya 2 sholat tersebut dilaksanakan di suatu waktu yang dingin. Jadi subuh asar itu memang waktu yang di masa-masa itu memang saatnya waktu yang dingin, subuh dan asar. Ya kalau sekarang nggak dingin, tapi tetap ya kalau kita bisa menjaga 2 sholat ini, subuh dan asar, Nabi mengatakan dengan berjamaah ya, dakhalal jannata bi ghairi hisab, maka ini orang akan masuk surga tanpa hisab. Ya Allah, dulu ini kita pengen banget ya masuk surga, ini nggak mampir ke neraka, pengen masuk surga itu tanpa hisab, nggak dihitung lagi. Kata malaikat masuk langsung. Kenapa? Asar ada subuh gak pernah ditinggal, apalagi 55 waktu gak ditinggal ya. Berjamaah itu luar biasa ya. Nah, maka inilah pentingnya pembahasan sholat berjamaah. Alhamdulillah kita sudah amalin. Kita sudah ngamalin sholat berjamaah ya, nanti hasilnya kita petik di akhirat ya, jangan dikira nih kita begini berjamaah itu kelihatannya dianggap sepele sama orang, tapi nanti di akhirat Masya Allah. Bahkan pernah saya sampaikan hadis ya, buat bapak ibu yang belum pernah haji umroh, udah berjamaah aja 5 waktu dapat pahala haji dan umroh. Man kharaja min baitihi, siapa orang yang keluar dari rumahnya mutatahhiron, dalam keadaan suci. Ya, orang Pak berangkat ke masjid wudu dulu, dia berangkat ke masjid dalam keadaan suci ila sholat maktubah, tujuannya untuk mengerjakan sholat fardu ya, sholat isya, subuh, aja. Fajruhu ka'ajril hajjal muhrim, maka pahalanya seperti orang yang berhaji dalam keadaan berihram. Tuh bayangin deh ya, maka bersyukur kita ini diberikan kemampuan Allah untuk berjamaah ya. Berjamaah insya Allah pahalanya luar biasa. Bahkan kata Nabi Pak, ketika tandirus sholat, menunggu sholat setelah sholat, kita habis sholat nunggu sholat nih, sholat isya. Siapa orang yang habis sholat nunggu sholat, kita habis maghrib nunggu sholat isya, itu selama kita duduk di tempat ini sebelum batal wudu kita, itu malaikat mohonkan ampun buat kita. Allah maghfir lahu
Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Itu malaikat, Pak, sampai detik ini nggak berhenti memohonkan ampun buat kita, memohonkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syaratnya belum batal wudunya. Maka kalau kita nunggu Isya, ini lagi ngaji begini, anggap nih batal, silakan wudu lagi. Kenapa? Kalau kita lagi batal, maka malaikat stop mendoakan kita. Ini keuntungannya kita duduk di masjid, apalagi habis sholat maghrib, ikutin kajian sampai Isya, Masya Allah. Dan ini nggak gampang, berat. Orang kan lebih enak habis sholat maghrib udah pulang. Padahal apa? Ini ngaji dari maghrib sampai Isya nggak lebih setengah jam. Tapi pahalanya itu makanya berat, ya. Maka gak usah heran, ya. Ada pengajian yang datang cuma 10 orang, yang datang cuma 5 orang. Itu wajar. Kenapa? Emang ngaji pahalanya gede banget, berat. Maka jarang orang yang mampu mengerjakannya kecuali orang yang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu nih termasuk. Saya juga kata bapak, ya, ngaji malam apa aja di sini makanya datang. Kecuali dulu. Dan guru macam-macam, Pak. Ada modelnya begini, ada begini. Insya Allah semuanya kita dapatkan ilmu dari mereka. Ya. Jadi kalau kita ngaji silakan, sampai pun gurunya, insya Allah ada ilmu yang bisa kita ambil. Insya Allah. Dan saya Ustaz yang menyampaikan ini nggak berani ngomong sembarangan, ya. Yang disampaikan hadis, Quran itu aja. Ya. Maka itu orang yang duduk di majelis ilmu yang berjamaah, insya Allah, saya yakin betul, yang suka ngaji, yang suka berjamaah, pasti meninggalnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.